Baik, kembali lagi bersama PMKRI TV dengan saya John Mesak di Media Edukasi Anak Bangsa. Pada konten kali ini kita akan mendiskusikan tentang peringatan Hari Tani Nasional. Kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana potret pertanian dan agraria yang selama ini ada di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya terhadap para petani hingga hari ini, yang belum terlepas dari berbagai persoalan yang terus didiskusikan. Maka dari itu, simak terus obrolan kami pada kesempatan ini, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah bersama Bung Alboin. Beliau adalah aktivis PMKRI yang sering juga mengadvokasi persoalan-persoalan lingkungan yang tentunya tidak terlepas dari soal agraria dan pertanian. Nah, selamat sore Bung Alboin. Selamat sore Bung. Apa kabar Bung? Bung Jomes. Alhamdulillah baik. Oh iya, baik. Tentunya sebagai pemuda pastinya selalu sehat ya. Siap. Apalagi berdiskusi soal persoalan agraria. Benar. Siap. Katanya kan semua yang ada sekarang kan tidak terlepas dari jeripaya pendahulu kita yang sudah dikatakan nenek moyang kita itu para petani semuanya dulu, karena kita bukan lahir dari industri kan, seperti itu. Maka pada kesempatan ini mungkin ini kan dalam konteks Hari Tani kan Bung Alboin, mungkin teman-teman yang saat ini menyaksikan juga belum banyak yang tahu kan soal Hari Tani ini. Apa sih yang menjadi urgen sehingga perlu ada satu hari yang khusus untuk memperingati pertanian atau tani itu sendiri begitu, Bung? Mungkin bisa digambarkan sedikit sejarahnya mengenai Hari Tani ini. Baik, terima kasih Bung atas diskusi yang menarik pada sore hari ini. Iya. Berbicara tentang Hari Tani Nasional yang akan jatuh pada tanggal 24 September nanti. Jadi setiap tanggal 24 September selalu kita diperingati tentang Hari Tani Nasional. Jadi sedikit tentang Hari Tani Nasional yang saya coba pahami. Ikhwal awal dari lahirnya Hari Tani Nasional ini kan tidak terlepas dari bagaimana cita-cita para pendiri bangsa ini yang menginginkan bagaimana penguasaan lahan yang dulunya memang kita katakan dikuasai oleh Hindia Belanda, tanah partikuler ini bagaimana supaya mampu dikembalikan oleh Belanda ataupun pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu dikuasai oleh Indonesia. Maka ada keinginan supaya ini dikembalikan dan kemudian dibagikan oleh rakyat. Itulah yang menjadi spirit awal mengapa perlunya penguasaan lahan itu diberikan kepada rakyat dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 seperti itu. Nah, kemudian keinginan untuk menciptakan sebuah regulasi yang memang mampu menjawab permasalahan agraria ini mengalami pergolakan yang begitu kuat. Karena kita lihat bagaimana pasca Indonesia merdeka sekalipun kita tahu Belanda sendiri kan masih ada hasrat, masih ada keinginan untuk tetap berkuasa di Indonesia. Mulai dari kita kenal agresi militer Belanda pertama, kedua, sampai kepada misalnya bagaimana lahirnya perjanjian. Alasan utama dari agresi militer kembali itu kan salah satunya karena potensi sumber daya alam kita yang kaya kan. Itu kan tidak terlepas dari struktur tanah kita, agraria kita ini sebetulnya. Iya, benar. Baik, silakan dilanjut. Sebagai sebuah bangsa, benar seperti yang Bung katakan, ya Indonesia itu sebagai semacam surga ataupun sebagai sesuatu yang bisa kita katakan sebagai berlian bagi para bangsa-bangsa Eropa yang memang melihat Indonesia ini sebagai sesuatu yang mampu menghasilkan pendapatan, mampu membangkitkan perekonomian, mampu meningkatkan perindustrian dengan sumber daya alam dan kekayaan alam yang begitu luas. Maka tidak heran mengapa negara-negara Eropa juga berbondong-bondong datang ke Indonesia. Mulai dari kekayaan rempah-rempahnya, kekayaan alamnya, baik yang dapat diperbarui maupun tidak diperbarui seperti itu. Nah, kemudian bagaimana misalnya setelah Belanda belum juga keluar dari Indonesia pasca kemerdekaan, itu masih banyak pergolakan. Belanda masih tetap menginginkan bagaimana agar sebagian besar wilayah Indonesia itu berada dalam kekuasaan mereka. Lahirlah beberapa mungkin perjanjian yang familiar, perjanjian Ramroyen, Linggarjati, Renville dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya ada konferensi meja bundar yang pada saat itu dipimpin oleh Bung Hatta.
untuk mengembalikan supremasi di Indonesia. Nah, di samping itu ternyata bangsa Indonesia juga sedang berjuang untuk mengembalikan semua tanah-tanah yang kita bilang tadi, tanah-tanah partikel ini supaya kembali dikuasai oleh Indonesia. Maka ada keinginan membentuk sebuah rumusan perundang-undangan untuk menghapus ataupun menegasikan dari undang-undang kolonial agraria, yaitu Agraris Wet 1870 pada saat itu. Nah, kemudian setelah ini berusaha ingin dibentuk, kita lihat ada beberapa tahapan. Misalnya di sini saya catat ada yang ketika pemerintah berusaha ingin membentuk undang-undang agraria ini, ada Panitia Agraria Jakarta 952, Panitia Suharyo 1956, Panitia Sajarwan 1960. Namun belum ada juga menunjukkan semacam rumusan konkret seperti itu. Nah, kemudian bahkan pemerintah sendiri saat itu sudah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Nah, undang-undang ini berusaha untuk mengembalikan tanah-tanah partikelir tadi supaya kalau dalam bahasa luasnya disebut dengan nasionalisasi aset-aset yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kemudian setelah pergulatan yang begitu panjang, kemudian Menteri Pertanian pada saat itu kemudian ada Sunaryo bersama dengan panitia ad hoc DPR RI, kemudian bersama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang terlibat pada saat itu bersepakat dibentuklah sebuah undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 5 1960. Nah, inilah yang menjadi awal balik bagaimana kita melihat penataan ulang ataupun yang dalam bahasa yang familiar kita katakan reforma agraria itu mulai bisa dijalankan. Kemudian bagaimana pengelolaan tanah di Indonesia itu dijawab, maka disebutlah undang-undang ini sebagai undang-undang pokok karena dengan harapan mampu memberikan gambaran, mampu menjadi landasan umum untuk peraturan agraria yang ada di seluruh Indonesia, baik itu peraturan yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya kementerian. Seperti itu mungkin sejarahnya, dan pada saat itu disahkan pada tanggal 24 September 1960 dan kemudian inilah yang dideklarasikan menjadi Hari Tani Nasional sampai hari ini. Seperti itu mungkin sejarah singkatnya, Bu. Berarti Hari Tani ini memperingati deklarasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ini. Lebih kepada situ. Karena memang disitulah awal lahirnya Undang-Undang Agraria yang produk anak negeri sendiri lah, bisa boleh dibilang begitu kan? Produk anak negeri. Karena setelah itu dengan semangat nasionalisasi industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan asing Belanda saat itu. Nah, tentunya tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ini kan semangatnya bagus sekali kan? Artinya kita menyambung yang sering dikatakan Bung Karno kan soal berdikari. Berdikari ya berdaulat dari tanah pun kita kelola sendiri. Mungkin itu semangatnya sampai mereka menggagas undang-undang pokok agraria ini. Nah, kemudian ini kan bicara tahun 1960 kan, Bung Alboy. Nah, perjalanan implementasinya kan dalam era pemerintahan bangsa kita, perjalanan sebenarnya kan masih ada di eranya Soekarno saat itu. Kira-kira setelah disahkan undang-undang pada tanggal 24 September itu, implementasinya sejauh mana ketika dalam masih masa kepemimpinan Soekarno seperti itu? Pada saat pemerintahan Soekarno, memang kalau kita lihat dari beberapa catatan ya, mungkin masih terdapat beberapa konflik karena memang dalam perjalanan undang-undang ini kesadaran masyarakat tentang kepemilikan bersama tentang tanah itu juga pada saat itu memang sangat kurang. Maka kita dengar ada ya mungkin masih berbenturan juga dengan kepentingan feodal yang ada di masyarakat. Jadi memang proses adaptasi dari undang-undang agraria itu memang pada saat itu belum mampu diterima secara baik oleh masyarakat, sehingga ada beberapa konflik-konflik di beberapa daerah yang pada akhirnya melahirkan yang namanya konflik agraria. Namun seiring berjalannya waktu, proses penyadaran dan kemudian bagaimana redistribusi tanah pada saat itu mampu meyakinkan masyarakat, sehingga pada saat itu kita katakan undang-undang ini cukup berjalan dengan baik karena memang pada saat itu didukung oleh parlemen. Pada saat itu mungkin ada beberapa partai yang cukup concern tentang undang-undang, bahkan salah satunya mungkin ada PKI di sana, ada partai-partai Islam, Masyumi, dan juga partai-partai nasionalis lainnya seperti itu, Bung ya. Jadi memang kita katakan proses adaptasi mengalami yang namanya sedikit konflik, tetapi dalam proses realisasinya ada
dampak positif terkaitan dengan redistribusi tanah seperti itu. Artinya implementasinya itu hanya soal konsistensi dari pemerintah saja. Political will dari pemerintah. Nah, mungkin teman-teman pasti mau tahu lebih jauh lagi soal bagaimana sih Bung Alwen bisa gambarkan substansi dari Undang-Undang Nomor 5 1960 soal distribusi tanah itu mungkin secara teknisnya seperti apa dan implementasinya mungkin bisa digambarkan, Bung. Jadi sebenarnya substansi dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 itu lebih kepada semangat kalau saya menyebutnya tanah untuk rakyat. Semangatnya adalah seperti bagaimana supaya tanah-tanah yang ada di Indonesia ini dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Itu mungkin yang seperti yang Bung Jomes tadi katakan, ini kan tidak terlepas dari spirit Bung Karno. Bagaimana supaya semangat berdikari itu mampu diimplementasikan di seluruh sektor masyarakat. Nah, kita tahu pada saat itu sektor pertanian menjadi sektor yang cukup dominan, yang mampu menopang yang namanya perekonomian masyarakat. Tetapi yang kita tahu kan pada saat itu kultur feodal, di mana penguasa-penguasa lokal, kita katakan apakah itu kepala desa, apakah itu pemuka agama, pemuka adat, ini kan masih menunjukkan yang namanya ketimpangan penguasaan lahan pada saat itu. Maka masyarakat-masyarakat yang ada di sana itu tidak menjadi petani, tetapi menjadi buruh tani pada saat itu. Itu yang menjadi landasan kenapa Soekarno menginginkan sistem feodal yang ada di agrarisme 1870 itu Undang-Undang Agraria ala kolonial Belanda ini bisa dihapuskan sehingga menciptakan sistem yang lebih distributif, sistem yang lebih equality, artinya seimbang pembagian lahannya sehingga masyarakat bisa merasakan dampak yang sama. Maka kalau dikatakan substansinya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 1960 yang saya tangkap adalah bagaimana undang-undang ini mampu memberikan garansi, mampu memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mampu mengelola seluruh lahan yang ada di Indonesia dengan sesuai peraturan perundang-undangan dan kemudian bagaimana ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong sektor perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi karena pertanian itu masih menjadi sektor yang amat dominan pada bahkan sampai hari ini juga kan kita rasakan begitu. Nah, apalagi kan soal tanah ini kan artinya saya menangkap dari isi substansi dari undang-undang tadi kan bagaimana semua petani mempunyai lahan garapannya sendiri ya kan. Nah, itu yang mungkin semangat itu yang mau digalurakan ketika itu. Nah, kemudian berbenturan soal kepemilikan tanah karena masih saat itu masih kental soal feodalisme. Mungkin hari ini juga masih ya. Masih. Nah, itu yang kendala. Kemudian dari situ mungkin apakah dalam perjalanannya ketika ada kendala-kendala seperti muncul produk-produk baru yang tetap mendukung substansi dari semangat awal ini, semangat awal undang-undang yang nomor 5 tahun 19 ini, atau justru melenceng dari semangat awalnya produk undang-undang pasca kepemimpinan Presiden Soekarno seperti itu. Mungkin ada terjadi seperti itu ataukah memang sampai sekarang dalam perjalanan tetap konsisten dengan semangat awal undang-undang nomor 5 tadi, Bung? Dari berbagai referensi yang saya coba cari, jadi semangat reforma agraria yang terdapat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pada akhirnya ini di PTS kan ataupun dalam bahasa lain diendapkan lah, dibekukan. agak ekstrim kalau pakai dibekukan. Dibekukan dalam arti undang-undang ini tidak dihapus, tidak dihilangkan. Tapi dia antara ada dan tiada begitu. Nah, benar, antara ada mati suri mungkin lebih tepatnya. Jadi negara yang mungkin pada saat itu sudah terjadi yang namanya transisi kekuasaan di era orde lama, dari orde lama ke orde baru di pemerintahan Soekarno, maka semangat yang lahir kalau kita lihat kan Soeharto ini selalu identik dengan pembangunan kan, maka beberapa orang menggandrunginya sebagai bapak pembangunan seperti itu. Tapi Bung juga kan? Tidak. Bapak pembangunan. Saya tidak sepakat dengan mekanisme pembangunan yang nanti kita bahas lain sih ya. Kembali ke ini ada sesi khusus untuk membahas itu. Jadi
kita tahu sendiri bagaimana proses pergantian kekuasaan pada saat itu penuh dengan yang namanya ya bahkan syarat dengan unsur kudeta, kita katakanlah seperti itu. Ternyata di era Soeharto dan kita katakan di Orde Baru terjadi yang namanya proses penguasaan lahan yang begitu luas. Pembangunan diterjemahkan sebagai liberalisasi komoditi, bagaimana misalnya tanah kemudian diterjemahkan menjadi komoditi, bagaimana misalnya kekayaan alam diterjemahkan sebagai produk-produk yang bisa dimanfaatkan. Nah, sialnya lagi pasca pemerintahan ataupun pada saat pemerintahan Soeharto pada saat itu ada beberapa undang-undang yang pada akhirnya membungkam kita katakan ataupun membekukan undang-undang ini ataupun berusaha mengalihkan logika reforma agraria di Undang-Undang Nomor 5 1960. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang penanaman modal asing, ada Undang-Undang Pertambangan, bahkan yang berikutnya itu ada Undang-Undang Kehutanan. Nah, dan ada beberapa undang-undang lainnya. Nah, undang-undang inilah yang menjadi semacam kontraproduktif karena memang sudah ada investasi asing tadi. Iya, di situ kita melihat bagaimana pemerintah pada saat itu dengan ceroboh memberikan yang namanya investasi seluas-luasnya kepada investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bagaimana supaya proyek-proyek yang ada di dalam negeri terkait dengan penguasaan lahan ini diberikan seluas-luasnya. Di sanalah mungkin kita kenal bagaimana masuknya Freeport, masuknya perusahaan Inalum, Chevron dan lain sebagainya. Itulah menjadi periode-periode bagaimana negara-negara dunia ataupun negara-negara yang berkepentingan untuk menanamkan investasi di Indonesia terbantu dengan adanya undang-undang tersebut. Padahal sebenarnya kan kalau kita katakan semangat berdikarinya Soekarno pada saat itu bagaimana dia menginginkan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dikelola oleh bangsa itu sendiri kan. Bahkan kita pernah ingat di era pemerintahan Soekarno dia menyekolahkan orang-orang yang dianggap mampu pada saat itu ke negara-negara Skandinavia dengan harapan mereka-mereka inilah nanti yang akan menjadi teknokrat yang akan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi rencana yang futuristik dari Soekarno ini pada akhirnya harus dikangkangi dengan kepentingan yang memang begitu masif pada saat itu, kepentingan pemodal yang ingin segera mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka berdirilah perusahaan-perusahaan swasta ini dan dilegitimasi oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Pertambangan dan juga Kehutanan. Nah, inilah yang menjadi semacam bagaimana kalau kita lihat perjalanannya ketika misalnya kita katakan Soeharto mulai aktif berkuasa, kita katakan dari 1970 sampai tahun 199 ataupun 198 maksud itu kalau kita ambil data dari Konsorsium Pembaruan Agraria itu menjadi periode kelam bagaimana terjadi yang namanya ketimpangan penguasaan lahan yang ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini akan menjadi semacam akan jadi semacam garis lurus yang pada akhirnya melanjutkan tren timpangnya penguasaan lahan yang ada di Indonesia. Artinya buah dari ketimpangan penguasaan lahan yang ada hari ini di Indonesia tidak terlepas dari apa yang terjadi di Orde Baru. Seperti itu mungkin kira-kira. Artinya saya melihatnya tadi pada era Soekarno ketika semangat awal undang-undang ini kemudian dideklarasikan, perbenturan kepentingan masih pada soal pemerintah dan feodalisme saat itu. Kepemilikan itu yang perbenturan sehingga soal distribusi lainnya masih mengalami kendala. Tetapi kan sudah ada komitmen untuk dijalankan kan. Benar. Nah, kemudian ketika ada investasi asing, nah ini kan sudah menambah lagi persoalan bahwa kepemilikan tanah ini menjadi sudah ada tiga sisi ya, dari pemerintah, investor dan pihak feodal ini. Nah, kemudian di situ semestinya kan pemerintah kan pasti berpihak kepada rakyat kan? Harusnya. Ya kan, sesuai dengan semangat undang-undang itu. Tetapi mungkin potret-potret di era Soeharto kemudian sampai hari ini yang Bung Alboin lihat sesuai dengan referensi tadi mungkin itu kebijakan pemerintah ini sejauh ini seperti apa? Pro terhadap kepentingan rakyat atau terhadap korporasi asing ini ataupun investor tadi dalam konteks kepemilikan lahan? Karena sampai hari ini juga kan kita masih melihat banyak sekali ketimpangan soal pemilikan lahan di mana-mana. Persoalan-persoalan
selalu banyak, tetapi kan itu tadi penyelesaiannya cenderung politis. Benar. Sehingga persoalan agraria ini menjadi persoalan yang serius sih. Meskipun sudah ada undang-undang yang semangatnya begitu bagus, tetapi kita kembali ke tadi yang kita undang-undangnya antara ada dan tiada. Jadi mungkin Bung bisa gambarkan persoalan hari ini yang agraria hari ini yang masih berbenturan antara rakyat dengan investor. Itu yang terjadi hari ini memposisikan pemerintah itu cenderung mengambil kebijakan dari dalam konteks yang mana, dia memihak yang mana seperti itu. Ya. Sebenarnya untuk melihat keberpihakan pemerintah kan kita bisa by data, by riset dan juga melihat bagaimana situasi yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita berkaca dari problema agraria hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, penguasaan lahan itu yang timbang masih menjadi problema yang serius. Nah, saya kutip apa yang disampaikan oleh Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, dia katakan 60% lahan yang ada di Indonesia ini, atau 68% itu dikuasai oleh 1%. Bayangkan ketimpangan yang begitu luas, bagaimana luas tanah yang sangat dominan itu ternyata hanya dimiliki oleh segelintir orang yang ada di Indonesia. Nah, itu masih menjadi salah satu problema serius. Maka ketimpangan penguasaan lahan ini pada akhirnya menghasilkan yang namanya konflik agraria yang setiap tahunnya ini kita mungkin sifatnya masih fluktuatif gitu ya, turun naik ada tapi yang kita perhatikan setiap tahunnya masih ada konflik yang sering terjadi. Itu artinya kita masih belum terlepas dari problema konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Nah, yang untuk yang situasi yang kontemporer saya ambil ini dari KPA. Jadi dikatakan di sini sepanjang 2020 ini yang masih baru terjadi tahun lalu ternyata terjadi 241 letusan konflik agraria. Ada 241, maka bisa kita bayangkan ternyata bahkan di tengah pandemi sekalipun konflik agraria masih saja terjadi. Padahal kan kita berharap seharusnya pemerintah mengedepankan yang namanya tindakan-tindakan humanis. Pemerintah mengedepankan yang namanya tindakan-tindakan proaktif untuk penyelesaian COVID-19. Tapi ternyata di balik COVID-19, ekspansi dan juga eksplorasi perluasan wilayah perkebunan dan kehutanan itu masih sering terjadi. Nah, mengapa misalnya saya tadi singgung mengenai wilayah perkebunan dan kehutanan, Bung? Karena perkebunan dan kehutanan menjadi sektor yang paling banyak mengalami yang namanya konflik agraria. Nah, kita lihat dari ambisi pemerintah, misalnya tidak terlepas dari ambisi pemerintah yang memang berusaha ingin meluaskan perkebunan yang ada di Indonesia, berusaha ingin meluaskan yang namanya proyek-proyek kehutanan dialihkan menjadi hutan industri. Salah satunya mungkin yang paling familiar dari program presiden kita itu food estate. Ini kan tidak terlepas dari problema ini. Bagaimana misalnya beberapa daerah yang menjadi titik dari food estate ini kan beririsan dengan masyarakat adat, beririsan dengan para petani, beririsan dengan masyarakat yang ada di sana. Inilah yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya yang namanya konflik agraria. Nah, ini yang menjadi semacam gambaran ataupun situasi yang terjadi hari ini terkait dengan penguasaan tanah. Itu yang menjadi permasalahan serius dan kemudian harusnya kita lihat misalnya di awal-awal periode Jokowi kita lihat ada semacam keinginan yang serius kan. Kalau kita lihat dari program Nawacita kan ada bagaimana percepatan pembagian redistribusi tanah. Bahkan Jokowi sempat mengeluarkan peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Ini menjadi semacam sambutan hangat pada saat itu. Jadi ada semacam titik terang pada saat itu ketika Presiden Jokowi berusaha mengeluarkan yang namanya peraturan ini. Nah, tapi faktanya adalah justru di zaman Presiden kita Joko Widodo konflik agraria masih banyak terjadi dibandingkan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya ternyata peraturan yang keluar tidak berjalan lurus dengan proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi. Seperti itu. Jokowi kan sempat bagi-bagi sertifikat juga itu. Bagaimana itu konteksnya, Bung, dengan produk undang-undangnya yang Jokowi di era Jokowi tadi? Nah, di sini kita nggak mengatakan
program sertifikasi itu gagal, tidak berguna atau bermasalah seperti. Tapi dalam kacamata reforma agraria ini kan legalisasi ini hanya bagian kecil dari reforma agraria. Karena ketika terjadi yang namanya legalisasi aset tanpa ada proses redistribusi dan perlindungan di masyarakat, maka yang ada hanya akan melahirkan konflik baru. Misalnya seperti ini, Bu. Saya sudah punya tanah nih, saya dikasih sertifikat, tetapi pemerintah tidak memberikan proteksi kepada saya, pemerintah tidak memberikan perlindungan dan tidak memberikan jaminan bagaimana saya bisa mengelola ini. Nah, ketika terjadi permasalahan, ketika terjadi pergolakan ekonomi, yang ada dalam pikiran saya adalah menjual tanah. Maka hanya akan melahirkan proyek-proyek rente baru di masyarakat, kan gitu. Nah, padahal harapan dari reforma agraria itu tidak hanya legalisasi, tapi juga redistribusi. Jadi yang dilegalisasi pemerintah hari ini kan mereka-mereka yang memang sudah punya tanah gitu, hanya diberikan kepastian. Tapi bagaimana dengan petani landless? Iya, bagaimana dengan petani guren yang memang luas tanahnya tidak lebih dari 1 hektar gitu, atau bagaimana dengan buruh tani yang memang mereka menggantungkan hidup kerja di ladang orang, di sawah orang seperti itu. Kan ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah sehingga kita katakan reforma agraria itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Berarti yang dilakukan Jokowi selama dengan membagikan sertifikat ini baru sampai pada tahap legalisasi ya? Baru tahap legalisasi. Redistribusinya mungkin belum, masih presiden berikutnya. Ini mau diperpanjang gimana? Karena kalau redistribusi berarti harus by data juga ya? By data. Nah ini juga pasti PR besar untuk pemerintah. Tapi kan mau tidak mau sebagai, kembali lagi soal political will tadi, harus sebagai tanggung jawab kan. Bagaimanapun juga mereka juga kan warga sah negara Republik Indonesia ini. Nah itu berarti catatannya bahwa redistribusi juga harus di by data dan dipastikan. Harus berjalan selaras dengan legalisasi. Legalisasi, baik. Nah ini kita agak maju lagi Bung soal tadi. Nah, berbicara soal agraria ini juga baru-baru tidak terlepas dari soal undang-undang Omnibus Law kan. Nah, bagaimana kemudian negara seolah-olah memberikan kemudahan akses yang begitu besar bagi pihak investor dalam berinvestasi mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, itu kira-kira dampak dari Omnibus Law dalam konteks agraria itu seperti apa saja, yang itu kan yang terbaru kan? Nah, mungkin bisa Bung Alboin gambarkan. Oke ya, kalau dari Omnibus Law Cipta Kerja mungkin kita mungkin masih pencarian data bagaimana proses implementasinya di lapangan. Tetapi kalau kita baca secara literatur dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ataupun kita katakan undang-undang raksasa gitu ya, karena ini mengakomodir puluhan undang-undang disatukan menjadi sedemikian rupa, dikerucutkan sehingga menjadi sebuah undang-undang. Ya walaupun sebenarnya tidak juga mempermudah proses legislasi yang ada di Indonesia, karena justru sebenarnya dalam logika saya itu justru memperumit seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungannya antara Undang-Undang Cipta Kerja dan reforma agraria seperti itu mungkin kira-kira apakah ini akan menjadi semacam penghalang ataupun bahkan menjadi penghambat terjadinya proses reforma agraria di Indonesia. Nah, kalau kita lihat per klaster dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada banyak klaster nih. Ada klaster lingkungan hidup, ada klaster kesehatan, ada klaster tenaga kerjaan, ada klaster UMKM dan lain sebagainya, itu dirangkum menjadi sebuah undang-undang. Nah, yang saya tangkap dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, justru ini menjadi semacam bom waktu ataupun sesuatu yang sangat berbahaya nantinya ketika nanti dalam proses reforma agraria berjalan, justru akan melahirkan ketimpangan baru, akan melahirkan konflik baru yang ada di masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita lihat secara garis besar Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bisa kita katakan semacam karpet merah yang diberikan oleh pemerintah kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, karpet merah yang saya terjemahkan di sini bagaimana proses perizinan terkait dengan AMDAL, bagaimana proses perizinan terkait dengan uji publik, uji kebisingan, uji lingkungan dan lain sebagainya. Ini kan diturunkan grade-nya.
Oke, baik Bung Alban, menyangkut Hari Tani, kemudian kita berdiskusi soal produk regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah yang memberdayakan petani. Tentunya masih ada catatan-catatan banyak yang belum dituntaskan. Nah, dalam konteks yang tadi Bung Alban jelaskan soal, apalagi soal Omnibus Law ya, itu kelihatannya semakin pemerintah sudah semakin tidak berpihak pada rakyat, terutama petani. Dari kacamata Bung Alboin untuk saat ini, kira-kira pemberdayaan petani ini lewat regulasi yang seperti apa? Apakah kita harus kemudian merombak ini Omnibus Law? Tentunya PR besar juga kan, tidak mudah karena itu akan mengalami ya dinamika politik dan kepentingan yang banyak dalam menghasilkan produk regulasi. Tetapi dalam konteks hari ini kehidupan petani di zaman sekarang, kira-kira regulasi seperti apa yang bisa mampu memberdayakan petani untuk konteks saat ini, Bung Alboin? Baik. Berkaca dari Omnibus Law Cipta Kerja yang memang kalau kita bedah bagaimana pengalamatan bahasanya juga, bahkan kalau kita cek itu Pak Bung Jomes, di Omnibus Law Cipta Kerja itu dari 1000-an pasal kita tidak menemukan ada kata petani di sana. Itu yang menjadi semacam keunikan tersendiri mengapa kita sebagai negara agraris dan ada beberapa undang-undang yang menjadi bagian dari klaster di Omnibus Law Cipta Kerja ini, tetapi tidak ada makna petani di sana. Maka secara tidak langsung memang muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa kita simpulkan lebih kepada bagaimana hari ini terjadi yang namanya liberalisasi pangan melalui dipermudahnya perizinan untuk industri-industri pertanian. Maka nggak heran misalnya proyek-proyek food estate mulai masuk, proyek-proyek industrialisasi pangan mulai masuk, padat industri mulai masuk ke dalam sektor pertanian. Pada akhirnya inilah yang akan menyingkirkan petani seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi semacam pertanyaan reflektif bagi kita, apakah sebenarnya dengan sudah adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini, bahkan saya coba tambah di sana juga ada Undang-Undang Minerba, di mana pemerintah juga menambah luasan dari lahan eksplorasi tambang yang sebelumnya 25.000 hektar itu menjadi sekitar 50.000. Artinya pemerintah secara langsung mengizinkan kepada korporasi, dalam hal ini perusahaan tambang batu bara, untuk memperluas lahan eksplorasi tanpa perlu ada proses asesmen yang mendalam seperti itu. Nah, ini semacam yang Bung Alban singgung di awal soal redistribusi tanah ya. Iya. Redistribusi tanah itu ada pada korporasi dan investor ini. Ini bagi-bagi tanah. Jadi ini ada semacam bagi-bagi tanah yang dilakukan oleh kepada pemerintah, ada proses pengkaplingan sumber daya alam yang negara berikan kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin dianggap oleh pemerintah mampu melahirkan income ataupun mampu melahirkan devisa untuk negara. Ya, walaupun kita sudah tahu dalam hal ini hanya menguntungkan segelintir orang saja dibandingkan dengan rakyat banyak. Nah, dalam konteks petani, apakah petani bisa keluar dari permasalahan ataupun dari jebakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba dan beberapa undang-undang lainnya kan seperti itu. Nah, ini justru menjadi, menurut saya ini akan menjadi periode-periode sulit. Ini akan menjadi semacam masa-masa sulit bagi kaum petani karena kita melihat bagaimana bahkan sebelum disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja seperti yang kita singgung tadi di awal, Bung James, petani ini dengan gampang kehilangan lahannya, petani ini bisa dengan mudah kehilangan wilayah garapannya, masyarakat adat juga kehilangan hutan adatnya dengan dalih negara hadir untuk kepentingan umum. Nah, lagi-lagi misalnya konstruksi yang dibangun oleh negara hari ini seolah-olah sedang berpihak untuk rakyat dengan alasan untuk mendapatkan income, tetapi pada akhirnya kita lihat hanya segelintir orang. Maka dalil yang dikeluarkan oleh KPA terbukti bahwasanya
dari sekitar 68% lahan pertanian yang ada di Indonesia ini itu dikuasai oleh 1%. Jadi itu semakin mendekati kebenaran apabila kita berkaca dari serangkaian letusan konflik agraria yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, maka saya pribadi, Bung Jomes, sedikit pesimis dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini. Maka tidak heran ya Bung Jomes, kenapa setiap tahunnya kita selalu menyaksikan bagaimana grafik petani itu selalu menurun setiap tahunnya. Nah, kalau kita mengutip data yang dikeluarkan oleh LIPI dari 2003 sampai 2010, setiap tahun terjadi penurunan petani sebesar 1,1%. Jadi kalau di tahun 2003 itu ada sekitar 45,8 juta, maka di tahun 2013 itu hanya sekitar 37 juta. Artinya kita kehilangan dalam kurun waktu 10 tahun, kita kehilangan 5 sampai 6 juta petani-petani yang memang seharusnya menjadi semacam kontraproduktif dengan Indonesia sebagai negara agraris. Iya. Jadi seolah-olah dalam perayaan Hari Tani juga seremonial kosong mungkin ya, boleh dibilang. Seremonial kosong, benar. Ya. Tapi memang kita lihat potretnya, faktanya kan seperti itu. Iya. Mengapa mungkin bicara soal petani, hari ini pemerintah kan selalu berdalilnya bahwa pertanian itu butuh teknologi, kemudian butuh sumber daya yang bagus sehingga muncul yang namanya food estate dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya juga kemudian kepentingan petani ini semakin tidak terakomodir. Malahan seperti yang Bung katakan tadi, jumlah petani malah berkurang. Artinya bahwa rakyat ini merasa bahwa petani bukan lagi suatu kebanggaan. Benar. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan cita-cita para founding father, melihat potensi wilayah Indonesia ini kan, cita-cita mereka membangun juga negara menjadi negara agraris. Kan? Tetapi ironisnya hari ini justru hasil-hasil pertanian, terutama petani sendiri, tidak di manajemen menjadi satu kesatuan yang diberdayakan oleh pemerintah. Peran pemerintah kita lihat seolah tidak ada ya dari pembahasan saya bersama Bung Alboin tadi. Mungkin kalau boleh dibilang pemerintah perlu mengawal setiap aktivitas pertanian, bukan hanya pada redistribusi, juga sampai pada misalnya mengawal hasil pertanian. Benar. Sehingga bisa kedaulatan pangan itu adalah. Benar. Nah, akarnya mungkin di sini kalau menurut saya setelah kita diskusi tadi kan. Itu benar sekali Bung Jomes. Artinya memang kalau kita berkaca dari angka penurunan petani tadi, dan setiap tahunnya mengalami penurunan, memang ada banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Bagaimana misalnya stigma di masyarakat juga turut mempengaruhi bagaimana petani ini hanya diisi oleh kaum tua, kemudian petani ini masih dianggap menjadi pekerjaan kaum miskin, kemudian juga dianggap belum mampu melahirkan yang namanya banyak masukan ataupun income bagi orang-orang yang bekerja di sektor sana. Tetapi sebenarnya di atas itu semua menurut saya itu hanya sebagai semacam efek bola saljunya saja ataupun efek derivasinya saja. Efek yang paling berpengaruh itu adalah menurut saya pemerintah tidak mampu mengcounter ini, tidak mampu menjaga dan makan bagaimana berpikir ini bisa secara kesinambungan. Seperti tadi yang Bung Jomes bilang, ketika berbicara tentang konteks petani dan kedaulatan, nah ini tidak hanya redistribusi, tetapi pemerintah yang hari ini memiliki berbagai macam instrumen, mulai dari Kementerian Perdagangan, mulai dari Kementerian Desa, BUMN dan lain sebagainya. Artinya dengan instrumen yang sedemikian lengkap, masalah agraria hari ini menurut saya tidak lagi hanya tentang redistribusinya, tetapi bagaimana ketika petani sudah dilibatkan dalam sebuah sistem ketahanan pangan, maka yang ada pemerintah harus memberikan yang namanya pelatihan, pemerintah harus memberikan yang namanya lapangan pekerjaan, pemerintah yang paling penting adalah pemerintah harus memberikan yang namanya pasar. Nah ini kan yang selama ini terjadi, bagaimana misalnya ketika petani berjibaku dengan berbagai macam polemik pertanian dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya harus dijebak oleh skema pasar yang senyata-nyatanya merugikan mereka. Nah, padahal kita sendiri punya Kementerian Perdagangan atau bahkan punya turunan di dinas-dinas perdagangan, bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota. Seperti kenapa tidak ada mekanisme kerjasama yang memang bagaimana supaya pemerintah hadir membukakan pasar seluas-luasnya sehingga produk dari pertanian ini bisa dijaga ataupun bisa dimaksimalkan pendapatannya. Seperti itu mungkin, Bung Jomes. Baik. Jadi mungkin catatan pentingnya bahwa
bicara soal hari tani, kemudian bicara soal agraria, mungkin langkah kecil yang dimulai pemerintah saat ini soal legalisasi pembagian sertifikat tanah. Tetapi pastinya di hari tani ini kita tentunya sebagai warga negara, kita mengharapkan pemerintah juga bisa berani untuk bagaimana melanjutkan tidak hanya legalisasi, harus redistribusi tanah juga, ya kan, sehingga semua yang tadi kita ceritakan bisa terjawab dengan perlahan, karena ini kan satu korelasi dari legalisasi, redistribusi sampai kemudian kebijakan soal pemberdayaan petani dan pertanian. Nah, mungkin itu saja Bung Alboin, terima kasih untuk waktunya. Nah, teman-teman sekalian, sekian mungkin pembahasan saya bersama Bung Alboin di Hari Tani ini. Kita sudah bercerita banyak, mulai dari tadi soal produk undang-undang yang awalnya dengan semangat yang bagus, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tetapi kemudian tidak ada langkah konkret dan konsisten dari pemerintah sendiri untuk mengawal dia sampai pada tataran implementasi, sehingga akibatnya masih sampai hari ini pemerintah masih seolah antara ada dan tiada soal berbicara soal agraria ini. Padahal pemerintah hanya sampai pada legalisasi pemberian sertifikat, tapi redistribusi tanah bagi petani sendiri belum terjadi. Justru yang terjadi redistribusi kepada investor, ya, korporasi yang seperti Bung Alboin ceritakan tadi. Baik, demikian pembahasan untuk konten kali ini. Ikuti terus channel PMK TV karena ada banyak lagi topik-topik yang akan kita bahas sesuai dengan konteks pemuda saat ini. Karena media ini sejatinya menjadi media untuk edukasi anak bangsa. Terima kasih.